Shalom saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Kristen Sebulan bersama saya Pastor Rosi Keiselaso dengan tema Memeriksa Hati. Dan hari ini judul renungan kita adalah Tuhan melihat hati yang bagaimana. Saudara-saudara, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kebenaran dari ayat ini adalah Tuhan mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kita terbatas, hanya bisa melihat apa yang dilihat oleh mata kita. Rancangan-rancangan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang dapat kita lihat dengan mata. Saat itu Nabi Samuel sedang mencari raja karena Saul telah jauh dari Tuhan. Dan Tuhan memberi perintah untuk mengurapi raja yang baru, pengganti dari Raja Saul. Tentu hal ini sulit sekali saudara-saudara. Karena apa? Karena kriteria seorang raja saat itu masih membingungkan. Jadi jika Samuel datang ke keluarga Isai dan berhadapan dengan 7 kakak-kakak Daud dengan perawakan yang hebat, wajar jika dia berpikir, inilah yang layak menjadi raja. Tetapi Tuhan melampaui apa yang Samuel dapat pikirkan. Tuhan melampaui semua itu. Tuhan tahu kebutuhan bangsa itu. Tuhan tahu hati daripada Daud. Tuhan tahu hati kakak-kakak Daud juga. Jadi saudara-saudara, semua rancangan Allah itu sangat-sangat teratur. Tuhan mempersiapkan semua dengan caranya. Nah, saudara-saudara, di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 mengajarkan bahwa mata Tuhan menjelajahi bumi demi menguatkan mereka yang hatinya berkomitmen sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi Tuhan melihat hati kita, memperhatikan motivasi hati, dan tahu segala sesuatu yang tidak diketahui bahkan oleh diri kita sendiri. Di dalam Mazmur 139 ayat 1, Allah tahu jika seseorang akan berlaku setia. Allah dapat melihat apa yang tak nampak bagi manusia. Nah, jadi sekarang maksudnya apa? Ketika Tuhan melihat hati, itu hati yang bagaimana? Dan sekarang kita akan bicara tentang Daud. Contohnya Raja Daud. Raja Daud seorang manusia biasa seperti kita. Dan dia jauh dari kesempurnaan. Dia melakukan perzinahan dan pembunuhan. Dalam dosa perzinahan dan pembunuhan itu muncul dari dalam keinginan hati Daud, bukan dari luar-luar. Jadi hati Daud tidak suci, tidak mulia, tidak benar. Namun di dalam hati Daud, Allah melihat bahwa Daud memiliki potensi untuk setia kepada Tuhan, potensi untuk percaya kepada Tuhan, seorang pria yang niat hatinya beriman, niat hatinya setia, yang niat hatinya sepenuhnya berniat untuk berkomitmen kepada Tuhan. Allah melihat seseorang yang lemah seperti kita, yang bergumul dengan dosa setiap hari, setiap saat, bahkan masuk kepada keputusan untuk memilih. Dia memilih berzina dengan Batseba daripada lari dari godaan nafsu. Daud memilih mengambil keputusan untuk membunuh Uria daripada menyerahkan Batseba kepada suaminya. Tetapi jauh di lubuk hati Daud, Tuhan melihat benih hati yang tersembunyi, menembus kedalaman hati yang paling dalam, dan benih-benih pertobatan itu ada di situ. Benih kesetiaan ada di situ. Benih ketaatan ada di situ. Benih bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dan kerinduan untuk berada dalam kehendak Tuhan sangat kuat. Kerinduan untuk mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya ada dalam hati Daud.
Allah melihat seseorang yang menyadari dosa dan kegagalannya dan bertobat serta meminta pengampunan. Allah melihat di dalam hati Daud, seorang pria yang motivasi hatinya adalah mencintai Tuhan apapun yang terjadi. Seorang yang penuh dengan ucapan syukur dalam setiap situasi, dan dia mampu menyerahkan hatinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu hati Daud adalah seorang penyembah. Niat hatinya menyembah Tuhan. Walaupun Daud jatuh di dalam dosa, tetapi niat hatinya untuk bertobat, berubah, mengasihi Allah tidak pernah dihancurkan oleh kegagalannya. Ini poin yang penting. Jadi saudara-saudara, seorang pria yang penuh dengan ucapan syukur karena dia mengalami pengampunan dari Tuhan, yang memahami dalamnya kasih Allah. Allah melihat seorang pria yang memiliki hati yang rindu agar dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan penciptanya. Ini jauh dari hati yang baik-baik. Ini jauh dari hati yang setia. Ini jauh dari hati yang sempurna. Tetapi hati Daud adalah hati yang selalu mencari Tuhan untuk mendapatkan kembali pengampunan, kasih, sumber hidupnya, dan segalanya. Tuhan memperhatikan hati yang demikian. Jadi saudara-saudara, jangan saudara pikir Tuhan mencari hati yang setia, Tuhan mencari hati yang baik, Tuhan mencari hati yang suci, Tuhan mencari hati yang mulia. Tidak akan ada di dalam dunia. Tidak akan ada. Tuhan memperhatikan hati yang punya niat rohani yang kuat. Yang dicari Tuhan bukan kesempurnaan. Yang dicari Tuhan bukan hati yang sempurna, tetapi hati yang lapang dan luas untuk Tuhan tinggal di situ dan memimpinnya setiap hari. Jadi kalau hari ini saudara-saudara merasa saya tidak layak, saya penuh dengan dosa, saya tidak berharga, saya bukan orang yang sempurna. Tetapi jika saudara ingin Tuhan ada dalam hidupmu, ingin Tuhan tinggal dalam hatimu, dan ingin selalu terhubung dengan Dia, dan ingin selalu hidup di dalam pimpinannya, maka Tuhan mencari hati yang demikian. Ingatlah, hati Daud yang kotor, tetapi dia merindukan Tuhan untuk Tuhan membasuh hatinya, dan rindu untuk Tuhan selalu memimpin hidupnya, dan rindu untuk selalu Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Tuhan mencari hati yang demikian. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sering mendengar bahwa Engkau adalah Allah yang melihat hati. Engkau Allah yang melihat hati, dan banyak kali kami mendengar kalimat-kalimat Engkau Tuhan yang mencari hati yang setia, hati yang suci, atau hati yang sempurna seperti itu. Tetapi Tuhan, kami tidak mendapati hati kami seperti itu. Kami jauh daripada layak, jauh daripada hati yang baik, jauh daripada hati yang sempurna, jauh dari hati yang suci. Tetapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang melihat betapa rindunya kami untuk bersekutu denganmu. Betapa rindunya hati kami untuk Tuhan tinggal dalam hati kami. Betapa rindunya hati kami untuk Tuhan memimpin kami dalam segala keadaan. Mengubah hati kami setiap hari. Tuhan, tiliklah hati kami, karena kami merindukan Engkau dari semua hal, lebih daripada semua yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan menyediakan hatimu sepanjang hari ini untuk Tuhan tinggal di dalam hatimu. Puji Tuhan.